Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabinet Chandra di Muka, hidup, hidup, hidup. Halo kawan-kawan, welcome back podcast Cita Rasa, Cipta, Rasa, dan Karsa. Podcast Cita Rasa ini merupakan program kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya di bidang Humas dan Media, yang dimana podcast ini bertujuan untuk mengenalkan dan memberikan informasi seputar mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi. Adapun tema podcast Cita Rasa episode 3 kali ini adalah optimalisasi potensi diri pada era adaptasi kebiasaan baru. So, buat kalian, tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube akun The Map Saintek. Di podcast Cita Rasa episode 3 kali ini, kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa. Dia adalah wanita muda cantik yang memiliki banyak prestasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Rio Fikri Alif selaku host ataupun pembawa acara pada podcast hari ini. Tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita hadirkan bintang tamu kita hari ini. Mari kita sambut, inilah dia, Kartika Dara Ayu. Boleh kayak ini panggilnya siapa? Dara boleh. Dara. Iya. Kak Dara. Kan ada istilah nih, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kita sapa dulu penonton-penonton kita. Oke, halo semuanya. Nama aku Kartika Dara Ayu, biasanya dipanggil Dara. Oke. Kayaknya mahasiswa Sistem informasi. boleh nggak kita pakai slogan demam, Kak? Oh, boleh, boleh. Saya bilang Kabinet Chandra di Muka, Kakak bilang hidup, hidup, hidup. Oke, hidup, hidup, hidup gitu ya. Kabinet Chandra di Muka, Hidup, hidup, hidup. Oke, Kak Dara. Prestasinya Duta Intelijensia Putri Kabupaten Deli Serdang, finalis Putri Otonomi Indonesia, dan runner up Putri Pariwisata Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi pasti banyaklah kesibukannya, Kak. Jadi kesibukan apa lah, Kak, yang lebih sering sekarang Kakak lakukan? Sampai hari ini lagi sibuk di Putri Pariwisata Sumatera Utara gitu. Terus juga masih di Duta, cuman kalau Duta kan udah nggak terlalu sibuk ya, karena udah ada yang gantiin. Jadi sibuknya lebih ke Putri Pariwisata. Jadi mungkin yang pertama kali itu di mana, Kak, prestasinya? Di Duta Intelligence. Boleh dong ceritain ke kita gimana sih awalnya ngejalani prestasi tersebut? Awalnya itu disuruh sama orang tua sebenarnya. Orang tua tahu dapat kabar kalau Kabupaten Deli Serdang lagi buka Duta Wisata nih, dan terpilih sebagai Duta Wisata Intelijensia Kabupaten Deli Serdang gitu. Dan itu selama kurang lebih 1 tahun menjabat sebagai Duta Wisata. Jadinya dari situlah mulai untuk maju ke daerah berbagai pageant. Jadi kayak sebagai finalis Putri Otonomi dan juga runner up ketiga Putri Pariwisata. Itu di tahun yang sama ya? Kalau Duta Intelijensia di tahun 2022, tapi kalau untuk Putri Otonomi sama Putri Pariwisata di tahun 2023. Oke. Menurut Kak Dara sendiri nih, gimana sih cara kakak itu bisa tahu potensi diri kakak itu? Oke, lumayan lama sih untuk ngegali potensi dirinya sendiri gitu ya. Tapi sebelum itu aku boleh tanya nggak, nama abang siapa sih? Rio, Kak. Oh, Rio berarti ya, manggilnya Bang Rio. Oke, jadi untuk aku sendiri Bang Rio, untuk gali potensi diri aku tuh udah cukup lama. Jadi mungkin di zaman-zaman kita COVID kali ya, di situ kan kita kuliah lagi pada online ya, daring. Di situ aku mulai gali potensi diri dari belajar memperdalam bahasa Inggris, memperdalam public speaking, terus juga belajar banyak hal baru, wawasan baru pastinya, karena kan makin ke depan wawasan tuh harus makin ditingkatkan lagi kayak gitu. Lebih punya waktu sendiri aja sih, kayak di kamar gitu, searching sendiri atau ketemu sama teman-teman yang punya wawasan luas juga, jadi bisa sharing terkait hal apa yang pengen teman-teman sharing atau yang pengen teman-teman tahu gitu. Berarti lebih memaksimalkan waktu ya, Kak? Iya, memaksimalkan waktu untuk diri sendiri juga. Pasti kan ada hambatan nih, Kak, dalam menjalani ataupun menggali potensi diri. Itu boleh nggak dikasih tahu hambatan apa aja yang Kakak lalui? Hambatannya itu pastinya insecurity
Secure. Kayaknya zaman sekarang kita nggak jauh-jauh dari rasa insecure gitu ya. Tapi sebenarnya nih Bang Rio, insecure tuh kalau menurut aku emang wajar. Dan setiap orang tuh harus punya namanya rasa insecure gitu. Aku punya, mungkin Bang Rio-nya juga punya, teman-teman yang nonton juga punya gitu. Karena kalau nggak insecure kita nggak maju gitu. Itu sebagai acuan kita buat berkembangnya diri kita gitu. Jadi ngelawan insecure itu pastinya berat. Jadi kalau aku dulu tuh hambatannya adalah aku ngelihat orang yang aduh kok kayak dia cerdas banget ya, kok kayak dia cantik ya. Nah, untuk ngelawan rasa insecure itu aku juga harus meningkatkan itu. Jadi aku belajar banyak tentang hal-hal baru pastinya, dan juga kita emang harus menerima diri sendiri gitu ya, fisik maupun mental. Tapi bukan berarti kita nggak ada usaha buat meningkatkan itu. Jadi usaha aku kemarin selain ya kayak biasa mempercantik diri ya, namanya juga cewek gitu. Juga belajar yang kayak aku bilang tadi, belajar hal baru. Pasti ada dong sosok motivasi yang bikin sosok Kak Dara bisa mencapai prestasinya hingga saat ini. Boleh tahu nggak? Oke, kalau Bang Rio tahu kenal Gita Saf nggak? Gita Saf. Iya, dia salah satu perempuan Indonesia yang tinggal di Jerman. Sebelumnya itu dia kuliah di Jerman. Dan dia kayak kuliahnya nggak beasiswa, kalau nggak salah beasiswa, tapi bukan dari negeri, bukan dari pemerintah punya. Dan dari dia aku belajar banyak sih cara melihat hal-hal baru, cara ngebangun critical thinking, gimana public speaking yang benar, dan macam-macam hal lagi. Jadi dia salah satu orang yang ngebantu aku buat ada sampai di titik saat ini. Oke, Kak Dara, berarti boleh dong kasih tahu sarannya kayak apabila seseorang itu mempunyai bakat tapi dia masih belum berani untuk mencoba. Jadi dia mempunyai bakat tapi dia belum berani untuk mengembangkan dirinya. Itu langkah awalnya apa yang harus dilakukan mereka? Oke, takut buat melangkah, karena pasti biasa kenapa takut, karena takut gagal. Takut gagal, kalau nggak bisa gimana gitu ya. Aku pernah di fase itu, dan hal yang aku pelajari adalah kalau berada di zona nyaman itu nggak baik. Kadang kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Jadi kita harus take a risk. Kita harus cari tantangan baru, harus terima apapun yang terjadi, konsekuensinya gitu, resikonya. Kenapa? Karena kalau kita berada di zona nyaman nih, Bang Rio, hasil yang kita dapat tuh pasti bakal biasa-biasa aja. Karena kita berjuangnya juga biasa-biasa aja, karena zona nyaman kita gitu. Tapi kalau kita take the risk, kita ambil resikonya, kita keluar dari zona nyaman kita pasti belajar lagi kan, usaha kita pasti lebih keras. Jadi hasil yang kita dapat tuh luar biasa gitu. Jadi buat teman-teman, harus beraniin diri sih buat keluar dari zona nyaman dulu. Aku tahu itu berat, aku juga sama. Cuman teman-teman harus punya motivasi kayak, kalau aku tetap gini aja, aku nggak akan maju-maju gitu, atau aku harus kayak dia, kalau dia bisa kenapa enggak. Meskipun kadang kan setiap orang punya masanya, punya kemampuannya masing-masing. Nah, teman-teman bisa aja ambil satu orang yang teman-teman motivasiin. Jadi teman-teman harus buat diri teman-teman kayak, oh, I should be her, I should be him. Jadi aku harus seperti dia, aku harus kayak dia, kayak gitu. Berarti teman-teman kita juga harus wajib punya sosok motivasi ya, Kak? Iya, setiap orang harus punya. Entah itu orang tua, orang-orang terdekat, nggak apa-apa. Mungkin dari Kak Dara sendiri itu sebenarnya apa sih kunci kesuksesan itu, Kak? Yang pastinya tadi ya, untuk percaya diri. Kunci kesuksesan tuh menghargai dan mau menerima pendapat orang lain sih, gitu. Karena kita mungkin merasa kita kalau kayak apa yang kita buat itu udah sesuai sama apa yang kita mau gitu. Tapi terkadang kita juga harus ngedengeri orang, ngehargai orang, karena mungkin itu juga bisa berlaku untuk mereka kayak gitu. Bisa, ternyata nggak semua yang aku terapin tuh sesuai sama orang lain gitu. Berarti perlunya social interaction juga. Iya, social interaction. Oke, Kak Dara, ini udah pertanyaan terakhir nih, ataupun pengunjung acara. Boleh dong kasih kata-kata nasihatnya untuk penonton atau untuk seluruh mahasiswa maupun di lingkungan Saintek ataupun di luar? Sebenarnya aku nggak terlalu bisa ngasih kata-kata motivasi. Cuman aku selalu nerapin kayak yang aku buat di sini, kayak be you, be unique, be crazy, and be beautiful. Jadi cukup jadi diri kamu aja, jadi unik,
jadi berbeda dari yang lain, jadi gila, tapi bukan berarti harus jadi orang gila gitu ya, tapi ide-ide kreatifnya harus gila. Karena kalau kalian berani beda, kalian juga akan terlihat lebih indah dari yang lain gitu. Oke, Kak Dara, makasih nih udah mau nyempetin waktunya buat podcast kita. Sama-sama Bang Rio. Oke kawan-kawan, mungkin segitu saja bincang-bincang kita dalam podcast Cita Rasa episode 3 kali ini. Terima kasih pada Kak Dara yang sudah menyempatkan waktunya dan untuk bisa sharing kepada kita semua. Next, siapa nih yang bakalan kita undang? So, buat kalian yang mau request bintang tamu untuk podcast selanjutnya, kalian bisa komen di channel YouTube Demap Saintek ataupun di Instagram Demap Saintek. Oke kawan-kawan, sekian dari kami and see you the next podcast. Dadah. Ah.